Agustadi yang 24 1085. Saya Lestari yang 24 1084. Saya Muhammad Raffi Rain yang 22 1060. Boleh di next selanjutnya. Nah, di sini tuh apa sih tujuan analisis dari yang satu yaitu untuk menganalisis perilaku penerapan waktu luang di rumah berdasarkan dari data 25 responden. Nah, di sini kita menggunakan 4 pendekatan statistik. Yang pertama ada GRF, monomodelisa faktorial, lalu ada monomodelisa juga GRF multivariat serta custom model. Jadi gunanya ini supaya kita bisa mengetahui hubungan perbedaan dan pengaruh antar variabel yang kita teliti. Boleh di next. Selanjutnya ini masuk ke kasus yang pertama adalah general linear model. General linear model ini tujuannya kita supaya bisa melihat yang pertama apakah usia itu mempengaruhi lama menonton TV, lalu yang kedua pendidikan menonton didik, dan kota mempengaruhi lama dalam menonton TV. Boleh di next. Yang pertama kita masuk ke tahap 1 yaitu uji hubungan usia dengan menonton televisi. Di sini ada tabel test of the weight sama efeknya di mana dari variabelnya ini adalah untuk menonton televisi setiap hari atau per jam. Atau yang di tabel itu ada variabel yang terpengaruh. Di sini ada tabel source. Source ini adalah isi data macam-macam data dari sumbernya gitu. Nah yang ini itu namanya adalah konstantanya. Lalu yang di type 3 sum of square, nah itu adalah jumlah variasi data apa yang menyimpang. Yang kuning ini DF ini artinya adalah jumlah data atau ruang bebas yang bisa digunakan untuk menghitung. Lalu ada mean square. Mean square itu adalah nilai uji utama untuk melihat apakah variabel itu berpengaruh. Nah lalu yang F ini adalah kita kalau yang nilai F itu semakin besar nilainya maka kemungkinan variabel itu berpengaruh. Kalau semakin kecil begitu pun kebalikannya. Kalau misalnya nilai signifikan ini kita lihat apakah nilai ini berdampak ada artinya nggak dari variabel tersebut. Nah, signifikansi kurang di bawah 0,05 itu berarti usianya berpengaruh, sedangkan di atas 0,05 berarti usianya nggak mempengaruhi. Nah, di sini kita buat hipotesa nol yang dimana hipotesisnya ini nggak ada pengaruh usia terhadap menonton TV. Nah, karena signifikansinya 0, usia 0,023, nah itu berarti hak nolnya itu ditolak. Nah, selain itu nilai F dari square-nya itu 0,206 itu menunjukkan bahwa usia mampu menjelaskan sebesar 20,6% variasi dalam durasi menonton televisi. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel parameter estimatif. Ini mana digunakan seberapa besar sih pengaruh variabel usia ini terhadap durasi menonton TV sekaligus arah pengaruhnya entah positif atau negatif. Nah, ini kita masuk ke parameter. Dari dua parameter intercept ini adalah nilai konsumer, nilai modelnya. Nah, usia ini adalah variabel yang utamanya yang mau kita nilai. Lalu ada B. B ini adalah menunjukkan besar dan arah pengaruh dari
Selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu uji hubungan tingkat pendidikan dan kota terhadap responden nonton TV. Nah, di sini kita untuk ada test of better certificate, di mana ini apakah variabel bebas usia pendidikan kota ini berpengaruh kepada variabel durasi menonton TV, variabel dependennya. Di sini ada pasti sebenarnya. Terus di sini ini konstanta, lalu ada usia di kota ini variabelnya ini dan kota. Yang tiga ini adalah yang tipe sum of square ini adalah untuk mengukur seberapa besar sih variabel yang dijelaskan oleh tiap sumbernya. Lalu ada juga DFD, ini adalah jumlah atau kategori variabel yang menentukan perbedaan. Lalu ada rata-rata variasi. Rata-rata variasi ini adalah misalnya kota ini 11,93% dibagi 2 sedang di
fungsinya itu untuk melihat apakah setiap kategori ini memiliki data yang cukup serta apakah distribusinya itu seimbang. Di sini hasil interpretasinya itu responden dengan pendidikan sarjana dengan jumlah 11, kemudian akademi di sini dengan jumlah 8, dari SMA di sini dengan jumlah 6, di mana di sini itu menunjukkan bahwa kelompok berpendidikan itu lebih tinggi, cenderung lebih dominan dalam data tersebut. Dan di sini meskipun terdapat dominasi pada kategori sarjana yaitu dengan jumlah responden 11, antar kategori di situ masih cukup seimbang sehingga tidak terlalu bias ke satu kelompok saja. Kemudian kondisi di sini itu menunjukkan bahwa hasil analisis akan lebih merepresentasikan responden berpendidikan tinggi, namun kelompok SMA di sini itu masih tetap terwakili dalam data. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu kita masuk pada box test of equality of covariance matrix, di mana ujian di sini itu menjadi salah satu asumsi dalam analisis multivariat seperti MANOVA yang digunakan untuk menguji apakah matriks covariance antar kelompok ini adalah sama. Sebelumnya di sini kita bisa lihat box F ini itu adalah nilai statistik uji yang digunakan untuk menguji kesamaan matriks covariance antar kelompok. Kemudian pada tabel F di sini digunakan untuk menilai uji yang sudah dikonversi ke distribusi F untuk menentukan signifikansinya. Kemudian tabel difference pertama ini yang pertama di sini adalah derajat kebebasan pertama yang digunakan dalam perhitungan uji F. Kemudian yang F kedua ini itu tuh adalah derajat kebebasan yang kedua sebagai pembanding dalam uji F. Dan signifikansi ini seperti yang udah sering kita bahas itu adalah dari probabilitas atau p-value yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan covariance antar kelompok yang dibandingkan dengan p-value itu dibandingkan dengan jadi kalau misalkan signifikansinya tuh dia dengan patokan 0,05, yang dimana interpretasinya di sini adalah nilai signifikansi sebesar 0,695 itu dia lebih besar dari patokan 0,05 dari signifikansi kita, yang dimana itu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan covariance antar kelompok. Kemudian hal itu berarti asumsi homogenitas matriks covariance terpenuhi, sehingga analisisnya di sini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan dengan terpenuhinya asumsi ini, hasil analisisnya menjadi lebih valid karena variansi dan covariance antar kelompok itu dianggap setara. Boleh next. Oke, selanjutnya pada multivariate test, di mana disitu digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Di sini dari kolom ekspresi di mana disitu menunjukkan variabel yang diuji yaitu ada intercept dan ada didik. Kemudian pada tabel ini yang nilai stress, Wilks, lambda itu adalah kolom yang menunjukkan jenis uji multivariat yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen itu memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya. Nah, terus pada tabel value yang dimana itu nilai statistik dari masing-masing uji. Jadi semakin besar indikasi pengaruh itu semakin kuat, kecuali Wilks lambda di sini dia semakin kecil maka dia semakin baik. Kemudian pada tabel F di sini juga adalah nilai statistik uji F yang digunakan untuk menentukan signifikansi seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian hipotesis DF di sini itu adalah derajat kebebasan untuk hipotesis DF pembilang. Kemudian di sini ada error DF yang dimana di situ derajat kebebasan untuk error. Kemudian ada signifikansi sama seperti sebelumnya dalam dibandingkan nilai signifikansi 0,05. Dan dimana interpretasi pada variabel intercept di sini tuh semua nilainya itu signifikan 0,000, yang dimana itu menunjukkan hasil yang signifikan.
model itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian pada interpretasi didik, variabel didik di sini tuh nilai signifikan itu pada nilai stres itu adalah 0,094. Kemudian bilangan lambda di sini 0,088 di sini. Kemudian teori stres di sini adalah 0,083. Yang dimana sih menunjukkan dia menunjukkan hasilnya tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05. Kemudian pada root di sini itu nilai signifikansinya adalah 0,022 yang dimana ini menunjukkan hasil signifikan itu di bawah 0,05. Dan hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pendidikan atau didik terhadap variabel dependen itu tidak konsisten signifikan di semua uji, sehingga perlu hati-hatian dalam interpretasi. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk pada level test equality of error variance, yang dimana di sini itu digunakan untuk menguji apakah variance antar kelompok itu sama. Dan di sini pada tabelnya live variance statistik di sini adalah nilai statistik ujinya, kemudian DF1, DF2 derajat kebebasan, nilai signifikan sama seperti sebelumnya. Yang dimana interpretasinya pada variabel nonton televisi itu adalah nilai signifikansinya berdasarkan PAN sebesar 0,820 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut dia lebih besar dari nilai signifikansinya 0,05, sehingga variasi data antar kelompok ini adalah sama atau homogen. Kemudian nilai signifikansi berdasarkan median adalah 0,842, kemudian median adjust di sini adalah 0,843 dan term mid di sini adalah 0,815. Jadi itu juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu varians datanya itu homogen atau sama. Nah, hal ini berarti tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan pada variabel menonton televisi atau kelompok. Kemudian pada variabel membaca majalah atau koran, di sini nilai signifikansinya dalamnya itu sebesar 0,417, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 nilai signifikannya, sehingga variasi data antar kelompok ini adalah homogen. Kemudian nilai signifikansi berdasarkan median itu adalah 0,793, median adjust itu adalah 0,794 dan mean itu di sini adalah 0,404, yang dimana sini juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu variasi data itu homogen. Dan hal ini berarti nggak terdapat perbedaan variasi yang signifikan pada variabel membaca antar kelompok. Selanjutnya di sini adalah test of between subject effects, yang dimana pada tabel di sini itu digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel independen di terhadap variabel dependen. Sini pada tabel tipe sum of scores di sini itu adalah jumlah variasi yang dijelaskan oleh faktor, kemudian mean score ini sini adalah rata-rata variasi. Sini nggak model di sini juga menunjukkan jadi kemudian nilai signifikansinya, yang dimana kita bisa melihat keputusan dilihat dari nilai signifikansi. Jika dia kurang dari 0,05 berarti berpengaruh secara signifikan. Interpretasinya di sini pada menonton televisi itu adalah nilai signifikansinya pada variabel didik sebesar 0,2029, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Kemudian hal itu berarti terdapat pengaruh secara signifikan antara tingkat pendidikan terhadap
menampilkan jumlah responden atau N yang biasa disebut N di setiap kelompok. Nah, dari tabel yang kita tampilkan di sini, interpretasinya itu adalah jenis kelamin responden. Ini adalah variabel independen atau faktor yang bersifat kategori digunakan untuk membagi responden ke dalam kelompok berdasarkan gender. Kategori yang ada yaitu ada di 1,00 pada laki-laki, 2,00 pada wanita. Angka 1,00 dan 2,00 dalam kode adalah kode numerik yang digunakan dalam data, sedangkan labelnya adalah arti sebenarnya. Interpretasi data dalam tabel itu adalah data pada laki-laki, kode 1,00 itu ada 15 responden. Wanita kode 2,00 itu 10 responden. Maka responden jadinya itu adalah 25 orang. Nah, kesimpulan dari kondisi data yang kita tampilkan di sini adalah data menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita. Komposisi laki-laki 60% dan wanita 40%. Terdapat ketidakseimbangan jumlah sampel antar kelompok, tetapi masih dalam batas yang umum untuk analisis statistik. Variabel jenis kelamin siap digunakan sebagai faktor pembanding dalam analisis lanjutan, misalnya seperti analisis ANOVA. Next. Nah, kita langsung ke interpretasi hasilnya ya teman-teman, karena tadi udah dijelasin panjang lebar tentang table ini atau output ini oleh Wilma sebelumnya. Jadi untuk tahap 2 ini interpretasi hasilnya nilai sigma itu ada di 0,300. Karena 0,300 lebih kecil lebih besar daripada 0,05, maka K0 diterima. Artinya matriks covariance antar kelompok sama atau homogen. Asumsi homogenitas terpenuhi. Oke, next. Nah, ini juga tadi beberapa elemen atau item di table itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Wilma. Jadi kita langsung ke interpretasinya aja pada tahap 2 ini. Yaitu adalah dari variabel intercept, yaitu nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil daripada p-value-nya, yaitu 0,05, menunjukkan intercept signifikan, artinya model memiliki nilai dasar yang kuat namun tidak menjadi fokus utama dalam penelitian. Dan dari variabel gender, nilai signifikan 0,876, artinya lebih besar daripada p-value yaitu 0,05, menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan sehingga tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita pada variabel yang tertentu. Next. Oke, selanjutnya juga di sini masuk ke Levinian test of equality of error variance, digunakan untuk menguji apakah variance antar kelompok sama atau homogen. Menurut definisi setiap hari per jam itu nilai signifikansinya berdasarkan nilai rata-rata 0,009, artinya lebih kecil daripada 0,05. Sehingga varians tidak homogen, artinya terdapat perbedaan varians antara kelompok gender sehingga asumsi homogenitas tidak terpenuhi untuk variabel ini. Membaca majalah atau koran setiap hari per jam, nilai signifikansinya berdasarkan mean atau rata-rata itu 0,920 atau lebih besar daripada 0,05, sehingga varians homogen, artinya tidak terdapat perbedaan varians antar kelompok gender sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Kesimpulannya adalah satu variabel menurut tinggi tidak memenuhi asumsi homogenitas, sedangkan variabel lainnya membaca majalah atau koran memenuhi asumsi. Termasuk nama karena pada gendernya itu ada lebih dari satu ya.
gender sama pendidikan terhadap variabel dependen secara masing-masing secara terpisah variabel dependennya sama koran tadi. Di sini patokannya sama kayak yang tadi signifikansinya. Jadi kalau misalnya signifikansinya lebih dari 0,5 berarti ada pengaruhnya. Kalau kurang dari ada pengaruhnya, kalau lebih dari tidak ada pengaruhnya. Terus kalau misalnya signifikansinya sudah kita lihat, yang kita jadi patokan untuk jadi menjawab adanya pengaruh atau tidak. Terus kalau misalnya sudah tidak signifikan, itu tuh bisa melihat seberapa kuat pengaruhnya dari nilai F-nya. Jadi kalau misalnya F makin besar F-nya, makin pengaruhnya makin kuat. Sini masing-masing variabel dependennya ada dua, masing-masing garis itu ada dua, yang nomor tinggi sama baca koran. Di sini bisa kita lihat kalau pengaruh dari kota terhadap menonton TV, pengaruh kota terhadap menonton TV itu tuh kan hasilnya 0,07, artinya tempat tinggal berpengaruh sama durasi seseorang nonton TV. Terus untuk kota berpengaruh apa enggak ke baca majalah atau koran setiap hari, ini bisa kita lihat kalau signifikansinya tuh 0,661, dia tuh lebih besar dari 0,05, artinya tempat tinggal atau kota itu enggak terlalu berpengaruh terhadap seseorang baca koran atau baca majalah. Terus kemudian ini ada pengaruh yang kedua, kan yang dilihat kota sama gender sama didik ini kan. Nah, gender sama didik ini kalau terhadap menonton TV dia 0,027, dia kurang dari 0,05, artinya ada pengaruh antara tingkat pendidikan seseorang sama durasi mereka nonton TV. Itu tuh berbeda antara laki-laki sama perempuan. Terus yang itu yang untuk membaca koran dan sama didik terhadap membaca koran atau majalah itu tuh 0,638, lebih besar dari 0,05, artinya nggak ada pengaruh interaksi antara gender sama pendidikan terhadap baca koran atau majalah. Terus DF ini dua dia didapat dari jumlah kategori